Monggo, monggo. Jadi apa yang mereka minta dari makhluk-makhluk yang berada di pantai selatan Iya. itu bukanlah sosok Nyi Ratu, Nyi Roro Kidul, tapi beliau adalah dari pasukan iblis yang mencoba menipu daya bangsa kalian, dari pasukan-pasukan jin-jin yang sudah bertanduk mencoba mengelabui agar kalian mengikutinya. Jadi bangsa iblis tahu ya nafsu manusia itu, wah seperti ini, cara digodanya seperti ini gitu ya. Ya, kami dari bangsa yang berada di dalam laut selatan sudah hidup dengan tentram. Hanya saja dari pasukan-pasukan yang ada di darat dan ada pasukan lain yang mencoba mengganggu kami, dan itu sangat-sangat mengganggu. Itu memang berusaha masuk, berusaha menggembur-gembur pertahanan ini ya. Iya, tentu saja kemarin dari beliau yang sudah hadir soal di alam kami, sudah diperbaiki lagi membantu kami agar paku-paku bumi yang berada di pantai selatan semuanya tertancap dengan kuat. Alhamdulillah. Ya, semoga tetap kuat terus ya. Ya. Nah ini kalau melihat banyak sekali, apalagi kan itu tempat wisata ya, banyak sekali muda-mudi lah misalkan nih pacaran di sana ya kan. Ya. Nah itu berpengaruh tidak mendatangkan energi negatif dan sebagainya? Sangat-sangatlah berpengaruh. Mereka mendatangkan energi jahat dari luar. Nafsu mereka terbaca oleh golongan kami, sehingga mudah dibelokkan untuk berbuat suatu hal yang tidak diperbolehkan. Berarti itu ya yang membuat memancing energi negatif datang ya? Iya. Iya, itu seperti itu. Kemudian yang paling miris itu sampai melakukan ritual, sampai tumbal-tumbal pun ditenggelamkan di sana. Ya, banyak kemarin. Banyak sesaji yang dilarung oleh bangsa manusia. Mereka menyebutnya itu dengan tolak bala atau sedekah bumi. Itu pun dari hal yang mereka lakukan hanyalah perbuatan yang sia-sia, dan kalian hanya mendatangkan bala dari pasukan-pasukan yang jahat itu. Ya itu apa ya, pintar sekali ya dari iblis itu membelokkan manusia ya. Tapi sampai hari ini alhamdulillah aman ya di sana ya, tidak ada gangguan dan apapun. Darat juga menjadi tugasnya dengan bagus. Beliau sedang bertugas dan beliau tidak bisa diganggu. Dari pasukan-pasukan beliau juga sedang menjalankan tugas. Nah ini mohon maaf, saya juga mau bertanya ini tentang ya negeri kita tercinta lah, negeri Indonesia Raya. Kemarin itu sempat ada berita atau sempat ada informasi lah dari berbagai pihak mengatakan bahwasanya akan ada gempa yang sangat besar yang akan mengenai atau mungkin berdampak lah untuk negeri kita ini. Kita kena dampaknya dari gempa megatrus itu. Ya. Ini kemarin hanya peringatan dulu berarti ya. Berita itu sudah menyebar di alam kami. Dari bencana alam yang nanti akan datang. Bencana itu tidak bisa dibayangkan lagi betapa besarnya nanti.
Hanya saja semuanya dari kalangan manusia tidak tahu semua. Jika di balik itu semuanya ada dari pasukan beliau, dan beliau sendiri turun tangan untuk mencegah dari bencana yang nantinya akan datang. Oh, yang seperti Anda katakan tadi, keliling untuk membenarkan baku bumi itu. Ya, beliau datang langsung di tempat lokasi, di titik rawan di mana bencana itu nantinya akan terjadi. Iya, benar. Beliau menancapkan paku bumi dan mengkondisikan dari bangsa-bangsa gaib yang sudah ikut dengan pasukan-pasukan beliau agar nantinya bisa mencegah dari bencana yang nantinya akan datang. Memang takdir itu tidak bisa dicegah, Iya. tapi setidaknya nanti tidak berakibat fatal kepada manusia-manusia yang beriman. Menghindarkan seperti itu berarti ya? Iya. Nah, ini kan ya memang itu ya bencana, ada bencana alam dan segalanya itu kan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi mungkin ada tidak atau faktor-faktor dari manusia gitu yang memancing atau hingga mengakibatkan bencana itu terjadi. Gonjang ganjing alam ini bencana datang karena ulah manusia. Karena dari perbuatan bangsa manusia itu yang mengundang bencana-bencana dari pelosok penjuru alam ini. Termasuk kemarin pada saat ini banyak manusia yang tidak memiliki rasa syukur. Apa ya, imannya semakin menipis dia ini. Ya, yang kalau kita sadari juga ini pengaruh dari luar ini banyak sekali yang masuk. Sampai Al-Quran pun sekarang kan jarang dipegang juga, lebih megangnya kepada yang canggih-canggih gitu. Mungkin informasi-informasi dari luar masuk semuanya, ditampung semuanya, tidak bisa dipilah, ya diikuti terus. Itu banyak orang yang mengikuti kehidupan yang modern ini, sehingga mereka lalai kewajiban dan tujuan diciptakan mereka di dunia ini. Ini kemarin juga di tahun 2024 ini kan juga banyak sekali ya bencana di negeri ini. Ya. Jadi kemarin juga dia berarti berusaha untuk membenarkan lagi baku buminya biar tidak bencana muncul terus-terusan. Ya. Itu semuanya hanya untuk mencegah, dan hanya untuk mengurangi dari bencana alam. Kalau manusia berbuat dosa terus si paku bumi nanti bisa semuanya, itu ya harusnya dari bangsa manusia itu memiliki kesadaran di mana kalian itu diingatkan agar kalian mendekat kepadanya. Bukan malah justru kalian hanya jadikan bencana itu sebagai sebuah apa ya, sekarang tontonan aja ya di video itu yang menjadikan pelajaran. Ya sih, benar apa yang Anda katakan, bahwasanya sekarang juga banyak lalainya gitu ya. Seharusnya Al-Quran jadi pedoman, pun sekarang apa ya, pedomannya tuh lewat komentar-komentar orang lain yang ada di HP. Jarang baca kami dari bangsa gaib yang sudah tunduk kepada beliau, ikut membantu beliau dalam membuat benteng-benteng yang dimana bencana itu agar tidak menyebar, tapi dari kalangan manusia itu sendiri yang nantinya akan
jadikan bencana itu menyebar. Berarti memang dosa itu kalau memenuhi bumi dan langit itu efeknya sama seperti itu ya. Ya, Berarti di suatu negara, suatu desa itu memang harus ada penyimbang ya, orang-orang beriman yang agar mengurangi lah sedikit dari orang-orang yang berbuat zalim dia. mungkin hanya saat ini bisa jadi hanya sebuah peringatan-peringatan saja. Beda dari zaman-zaman terdahulu Iya, yang gimana? dimana orang berbuat maksiat langsung dengan kontan, langsung dengan kontan dibayar dan diazab langsung, dan Jadi dibinasakan. astagfirullah. Jadi sekarang itu ya Allah tuh baik benar-benar ya, memberikan kesempatan manusia untuk tobat terus itu ya. Ini sebagai pengingat pada kalian, jangan hanya dosa-dosa saja yang kalian kumpulkan. Iya. Dunia ini sudah tua. Ya mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Kan kita sudah banyak sekali mengganggu waktu Anda bertugas. Jangan duakan Tuhan kalian, cukup satu saja. Iya. Hanya Allah saja yang harus kalian sembah. Tidak pantas dari bangsa jin, bangsa siluman itu disembah. Mereka sama-sama makhluk. Tempat kalian memintanya di Allah. Orang sekarang ini banyak yang meminta selain kepadanya, dan mereka hanya ingin kekayaan itu didapat secara instan, sehingga mereka menggunakan cara-cara instan untuk mendapatkan itu semua. Mereka meminta datang ke Laut Selatan untuk meminta. Itulah kemusyrikan manusia yang saat ini banyak dilakukan, seperti penglaris-penglaris yang saat ini banyak digunakan oleh bangsa manusia untuk mengembangkan usahanya. Mereka tidak tahu uang yang didapat itu hanya sementara saja, dan itu hanya menimbulkan sebuah penyakit. Tidak hanya menimbulkan penyakit, tapi itu juga nantinya akan menimbulkan bala. Iya benar. Uang yang haram saat ini banyak bertebaran, banyak masuk mendarat daging di perut kalian. Kalian tidak sadar dengan itu semuanya. Alhamdulillah ini banyak sekali kita dapat ilmu dan juga yang bisa kita ambil manfaatnya dari pembicaraan hari ini. Ada yang harus kalian tahu dari manusia-manusia penyembah, dari bangsa jin maupun bangsa siluman. Saat ini apa yang kalian sembah, apa yang kalian agung-agungkan dari sebuah tera-tera raja itu hanyalah palsu. Mereka hanya jelmaan dari bangsa jin yang menjelma sebagai raja maupun ratu kalian. Mereka hanya dari bangsa iblis. Mereka penganut Dajjal laknatullah. Raja-raja goib yang dahulunya berjuang dari zaman kerajaan yang dahulunya terkenal. Beliau-beliau semuanya sudah bertugas dan duduk di bawah naungan bendera Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Mereka sudah menganut
dalam ajaran Islam dan mereka tidak mudah dipanggil oleh manusia yang hatinya kotor. Mereka mencari wadah yang tepat, yang nantinya mereka akan berjuang membantu perjuangan beliau. Alhamdulillah. Padahal beliau sudah tidak ada pun sampai nanti masih tetap bertugas ya. Ya, Secara jasadnya sudah tidak ada, tapi tugasnya tetap berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini mungkin sudah waktunya kembali nih. Ya mohon maaf ya tadi mengganggu tugasnya, mengganggu waktunya juga. Mungkin juga tadi lagi sibuk berjaga nih, malah saya panggil ke sini. Tapi terima kasih untuk semua informasi yang Anda sampaikan dan ilmu-ilmu yang sudah Anda sampaikan juga kepada kita semuanya yang menonton maupun yang ada di sini. Ya, lain waktu semoga kita bisa berjumpa kembali ya, bisa berkomunikasi kembali. ya. Nah, ini monggo saya izinkan untuk langsung kembali melanjutkan tugasnya. Saya bantu. Sambil itu di bawa semuanya efek-efeknya ya, dia tinggalkan jasad ini. Terus semuanya tetap di dalam, jangan dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Aman Mas Aldi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita sudah selesai untuk mediumisasi pada malam hari ini. Jadi kita dapat banyak sekali ilmu ya, dapat banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya untuk yang menonton maupun yang ada di sini. Ya, bisa disimak lah dari part 1 maupun part 2 ini, yang part terakhir ini bisa disimak untuk semua pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, terutama kita sebagai manusia ya, jangan mudah dikecoh atau terkecoh dengan tipuan-tipuan bangsa iblis karena menuruti nafsu kita ya, ingin ini ingin itu, akhirnya mengharapkan segala cara sampai aturan-aturan agama dilanggar, dan itu malah nanti mendatangkan ini banyak sekali tadi Mas Aldi, ternyata tipuan-tipuan dari bangsa jin Mas Aldi. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya dulur-dulur bisa disaksikan dari part 1 sampai part 2 untuk kita ngobrol atau komunikasinya dengan dari sosok goib dari utusan Pantai Selatan. Sekian dari kami Santri Matoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matoh.